Oke. Nah, itu saja yang akan yang saya sampaikan terkait peraturan, terkait timeline, terkait apa sih nanti kita ngapain aja, nanti akan kita bagi-bagi kelompok, nanti akan ditaruh di dalam kolom chat itu adalah absensi berupa Google Form, tolong diisi ya. Sekali lagi saya sampaikan, tolong diisi nama-nama kalian dengan komplit. Bapak Ibu guru juga boleh mengisi di sana nama-namanya karena kan biar bagaimanapun Bapak Ibu guru sudah ikut di dalam mendampingi adik-adik. Supaya kita bisa masukkan juga nanti kategorinya sebagai apa. Saya harap besok Rabu Kamis mungkin nama-nama kalian sudah bisa muncul di credit title. Bisa Wilson? Hari Kamis ya. Jadi hari ini kumpulkan nama-namanya. Nanti hari Rabu kita bicara tentang bedah naskah, penulisan naskah. Lalu nanti hari Kamis kita melihat nama-nama kalian apakah ada yang kurang dari pembuatan credit title-nya. Nah, pertanyaannya Kak Ipon, siapa yang tidak mengerti tentang credit title? Coba, ada yang tahu credit title? Jelek dulu kita ya. Dijawab di chat aja. Credit title apa ya? Apa yang dimaksud credit title? Yuk, dijawab di chat. Ada? Hah? Ada. Ayo, aktif. Siapa yang menjawab? Atau ada yang mau jawab langsung? Apa sih credit title? Atau belum tahu ya? Siapa yang ini? Pertanyaannya ini aja. Siapa yang pernah nonton film? Jawab di chat. Atau dikasih reaction. Saya pernah. Nah ya. Nah, nonton film yang paling akhir keluar nama-nama itu namanya credit title adik-adik. Oh, itu. Gitu. Kirain kredit barang mama di rumah gitu ya. Bukan. Jadi kalau nonton film, di paling akhir itu ada nama-nama keluar. Misalnya, Gandrung. Ya, namamu Gandrung ya? Enggak, dari SNPN 1 Siantan. Namanya Gandrung misalnya. Ternyata Gandrung itu sebagai penulis naskah misalnya ya. Jadi penulis naskah Gandrung. Nah, itu namanya credit title. Oke. Nah, itu nanti akan ada di bagi-bagi. Kalian sebagai apa, sebagai apa. Nah, nanti di sertifikatnya juga ditulis kalian sebagai apanya. Ya, sekali-sekali gitu ya, menjadi pembuat film. Kita belajar di sini tidak ada yang paling pintar di sini, semua sama. Kita sama-sama belajar. Jadi ini adalah program belajar bersama, tetapi karya yang dihasilkan langsung nyata. Intinya begitu. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Ada yang mau bertanya tentang waktu belajar hari jam 10, mungkin besok mulainya jam 10.15 ya. Jam 10.15 ditentukan saja sudah langsung mulai belajarnya. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Mau bertanya Kak Gandrung? Enggak. Oke.
Nah, saya serahkan kepada Kak Tian ya untuk ini beliau adalah seorang animator yang memang pekerjaannya membuat animasi. Nah, kalian nanti bisa banyak bertanya atau banyak belajar tentunya. Sama Kak Ipon juga nggak bisa animasi, jadi jangan khawatir, kita belajar sama. Ya, silakan Kak Tian. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ipon. Suara saya bisa kedengaran sama teman-teman semua? Lambaikan tangan kalau bisa kedengaran. Mantap. Saya mau ucapin assalamualaikum buat semua. Salam sejahtera. Salam. Siapa itu suara? Oke, salam Pancasila. Mantap. Ada suara-suara berdesis tadi. Tak mengapa. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang animasi ini. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat film-film kayak Ipin Upin, tadi Kak Ivon sudah katakan, terus Tom and Jerry, terus masih banyak lagi film-film kartun itu. Salah satunya tadi sudah kita lihat di awal ketika kita mau memulai Zoom ini, yaitu Etus LC. Nah, itu salah satu animasi, tapi bentuknya 3D. Nah, yang kita bahas hari ini adalah animasi 2D atau 2D. Kenapa 2D? 2D itu kalau kita belajar seni rupa, ada Bu Guru seni rupa, Pak Guru seni rupa di sini, cuma bisa dilihat hanya dua sisi aja, dari tampilan depannya aja, dari tampilan depan. Kalau 3D, dia bisa di segala sisi, bisa dilihat dari segala sisi itu. Nah, itu yang akan kita sama-sama belajar di sini. Ya, kita mulai ya. Saya mau share screen. Teman-teman bisa lihat. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Nanti saya akan buka ruang pertanyaan. Oke, saya share. Bisa kelihatan semua? Ya. Nah, ini covernya ini adalah sketch. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gambar tikus. Yang satu posisinya lagi miring ke kanan, yang satu lagi berjalan ke kiri, yang satu lagi ketawa-tawa happy. Ini namanya sketch. Ini salah satu nanti yang kita akan pelajari. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa itu animasi 2D. Nah, animasi 2D, pengertian animasi. Ya, tadi teman-teman semua sudah bisa lihat di TV, terus tadi juga kita lihat juga sebelum awal Zoom kita mulai. Animasi adalah suatu teknik menampilkan gambar berturut. Jadi ada dibilangnya istilahnya frame. Ya. Sehingga penonton merasakan adanya ilusi atau gerakan atau kita bilang motion pada gambar yang ditampilkan. Secara umum ilusi gerakan merupakan perubahan yang dideteksi secara visual oleh mata penonton. Kita ngelihat itu sebenarnya kalau kita gambar itu kan still, diem gitu kan. Tapi nanti begitu kita sudah mulai susun satu-satu, gambar itu bisa bergerak. Itulah hebatnya atau menariknya animasi di sini. Bagi yang suka gambar, teman-teman bisa gerakin gambar kita sendiri. Ya, jadi ada perubahan gambar atau motion. Atau kita bilang disebut gerakan. Perubahan warna pun tidak dapat dikatakan sebuah animasi. Jadi warna kita bisa mainkan di situ dan
nanti kita bisa warnakan juga seperti Etus LC tadi. Lalu di animasi ini ada dua tipe animasi 2D. Ya, kalau tadi animasi 3D Etus LC tadi, nah sekarang dua tipe animasi 2D. Yaitu yang pertama sel animasi atau celluloid animasi. Atau dibilang tradisional animasi. Tadi Kak Ivon sempat bilang Naruto. Ah, itu Naruto salah satunya animasi yang tradisional dari Jepang. Sampai hari ini Naruto dibikinnya secara tradisional. Gitu. Tapi sekarang udah mulai campuran, ada komputernya juga di dalam situ. Jadi nanti kita bisa lihat. Lalu yang kedua, pet animasi. Pet animasi itu animasi yang digerakkan oleh komputer atau dari garis titik-titik. Saya mau tanya dari teman-teman di sini ada yang SMK animasi? Lambaikan tangan kalau ada. Tidak ada ya? Ya, nanti kita belajar sama-sama. Yang pertama, sel animasi. Ya, animasi sel itu berasal dari kata celluloid. Nih, teman-teman bisa lihat di atas gambar itu. Ada beberapa 3 layer, 3 bagian. Kenapa celluloid? Yaitu pakai kertas transparan atau di sini plastik khusus yang bisa menyerap warna. Jadi warna itu bisa nempel di situ. Kita lihat di sini adalah bahan dasar dalam pembuatan animasi jenis ini ketika tahun-tahun awal adanya animasi. Animasi sel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Nanti kita lihat videonya. Nah, masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek animasi. Misalnya ada 3 buah animasi sel. Sel pertama berisi 1 animasi karakter. Itu yang teman-teman lihat ada Putri Duyung sama apa tuh? Mungkin gambar cumi-cumi mungkin ya, saya nggak tahu. Lalu yang kedua berisi animasi karakter. Yang terakhir kita bilang background atau latar animasi. Jadi ada 3 bagian yang kita buat. Ada background, ada karakter, lalu ada apa itu? Animasi karakter yang lain. Kalau ada dua karakter berarti ada dua ini gambar atau ada 2 sel itu. Lalu sehingga bisa dijalankan secara bersamaan, terlihat seperti suatu kesatuan. Yaitu contohnya tadi Tom Jerry, Mickey Mouse, Detektif Conan. Kalau teman-teman lihat di Net TV, yaitu Detektif Conan itu memakai model animasi 2D. Nah, ini adalah animasi pet. Ya, animasi pet ini teman-teman bisa lihat di sini ada garis-garis, ada lebah. Dia bergerak mengikuti garis ini. Dan ini dikerjakan di komputer. Biasanya menggunakan program Adobe After Effects. Itu. Kalau teman-teman punya komputer, bisa cari download Adobe After Effects. Ini yang bisa kita kerjakan. Ya, animasi pet adalah animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kereta api, contohnya ya, yang bergerak mengikuti lintasan rel. Biasanya dalam animasi pet diberi perluangan animasi, sehingga animasi terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Dalam program Macromedia Flash atau Adobe After Effects, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi pet. Teknik ini menggunakan layer tersendiri yang didefinisikan sebagai lintasan gerak objek.
Lalu, nah ini proses produksi. Teman-teman harus tahu proses produksi animasi itu kayak gimana sih. Jadi nggak sederhana seperti yang teman-teman lihat di TV gitu, yang udah jadi, wah keren banget. Tapi begitu ngelihat cara kerjanya, pusing. Makanya kita perlu tim banyak di sini. Ya, kita perlu tim banyak. Kenapa kita buat animasi 2D ini? Supaya apa? Tadi kan Pancasila, kebersamaan itu. Ada tim yang harus kita sama-sama junjung di sini. Proses produksinya itu yang pertama konvensional dulu. Tadi yang sel itu. Lalu ada yang digital. Ini saudara teman-teman bisa lihat yang konvensional yang sebelah kiri, yang digital yang sebelah kanan. Ya, proses produksi konvensional atau seluloid atau sel. Nah, teknik ini kadang-kadang disebut menjadi sel. Ini merupakan teknik mendasar dalam pembuatan film animasi klasik. Contohnya tadi Mickey Mouse, Walt Disney. Ya, itu sangat-sangat asik banget. Pertama kali animasi keluar dari Walt Disney. Setelah gambar menjadi sebuah rangkaian gerakan, maka gambar tersebut akan ditransfer ke atas lembaran transparan atau plastik yang tembus pandang atau sel dan diwarnai oleh tinta yang di dalamnya ada namanya paint department, khusus buat mewarnai. Teman-teman yang suka mewarnai masuk di sini di dalamnya. Ya, setelah selesai, film tersebut akan direkam dengan kamera khusus, yaitu multiplane kamera di dalam ruangan yang serba hitam, harus gelap. Lalu, proses produksi konvensional. Objek utama yang mengeksploitir gerak dibuat terpisah dengan latar belakang dan depan yang statis. Ya, dengan demikian, latar belakang atau background dan latar depan atau foreground dibuat hanya sekali aja. Jadi background itu cuma satu aja, tapi panjang dia. Nanti teman-teman bisa lihat, saya kasih contohnya. Saya proses pembuatan animasi 2D ini, tapi di dalam komputer. Beruntungnya kita, zaman ini, kita sangat gampang membuat animasi di dalam satu komputer. Kalau teman-teman lihat di YouTube, banyak sekali anak-anak yang SMA itu udah bikin animasi. Itu luar biasa. Ya. Terus lanjut lagi. Cara ini dapat menyiasati pembuatan gambar yang terlalu banyak. Oke. Nah, ini praproduksi. Apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Pertama, kita perlu ide. Teman-teman di sekolah bisa ngumpul tuh sama teman-teman yang kita bikin animasi yuk. Animasi apa kek tentang kebaikan, motivasi. Boleh ngumpul dulu. Idenya apa? Kalau nggak ada ide, kita nggak bisa bikin animasi juga. Karena harus ada ide, harus ada ceritanya. Yang kedua, naskah cerita. Ya, pertama misalkan kita mau ngomongin Budi bisa berhasil menjadi orang sukses. Ya, kita ceritakan bagaimana Budi bisa menjadi sukses. Itulah perlunya naskah atau cerita. Dari A sampai Z. Lalu yang ketiga, konsep. Konsep art. Konsep art ini menentukan tokoh-tokohnya siapa aja ya di dalam situ. Misalkan tadi Budi, Etus Elsi, lalu ada siapa lagi, mungkin ada tokoh satu lagi Naruto, lalu ada kucing di dalamnya, itu kita tulis semua. Lalu ada yang namanya storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard itu sebelum visualisasi dari konsep cerita atau naskah cerita. Jadi kalau teman-teman lihat buku komik, nah itu mirip-mirip dengan storyboard. Jadi frame pertama, gambar pertama, si Budi lagi ambil gelas. Ya, gambar kedua, Budi lagi nuangin kopi saset.
Nah, itu frame by frame. Lalu yang kelima, dubbing awal. Tadi Kak Ivon bilang, aduh Kak, saya nggak bisa gambar. Tapi suara saya bagus, Kak. Suara saya merdu. Boleh jadi dubbing. Hah? Yang suka mendalam, aku anak Indonesia. Nah, itu masuk dubbing. Kita perlu suara cewek, kita perlu suara cowok, dubbing masuk. Nah, kita butuh tim, kita butuh teman-teman seperti ini. Jadi ada dubbing nanti. Lalu yang keenam, musik dan sound effects. Contohnya, kalau kita lagi berjalan, biar animasi itu menjadi hidup, kita perlu musik dan sound effects. Betul? Jadi biar hidup, harus ada sound effect. Nggak mungkin kan lagi berjalan, sound effect-nya ada orang nangis. Pasti harus ada orang berjalan, kresek, 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 kresek. Misalkan gitu, ini contoh. Karena saya nggak bisa ini, beatbox, nggak bisa. Nah, itu praproduksi. Selanjutnya, produksi. Yang pertama, ada tata letak atau layout. Kalau kita bikin grafis, desain, itu kita bikin layout dulu, bikin coret-coretannya dulu. Nah, seperti juga dengan animasi 2D ini. Key motion, gerakan kunci atau gerakan inti. Jadi ada gerakan pertama harus kita buat. Ini gerakannya harus ke kiri, ke kanan, atau setelah ini si Budi tersenyum. Gitu. Senyumnya macam-macam. Ada yang senyum cuman ada senyuman ketawa, hahaha. Nah, itu kita harus buat. Ini kita butuh yang tadi namanya konsep art tadi. Lalu ada in between. Gambar yang hubungkan antara gambar inti ke gambar inti yang lain. Jadi ada satu gambar, misalkan nanti saya contohkan ya, in between. Jadi misalkan gerakan kaki kanan dulu. Tapi nanti di ujungnya jatuhnya di gerakan kaki kiri. Nah, kita harus siapkan itu. Sebelum gerakan kaki kanan, berarti gerakan kaki kiri dulu. Di belakangnya kita buat lagi. Itu namanya di antaranya. Lalu yang keempat, clean up. Membersihkan gambar dengan menjiplak. Tadi kita lihat di awal, ada sket-sket ya, ada sket-sket tikus. Nah, itu nanti kita jiplak lagi. Kenapa Kak Ivon bilang kita perlu kertas yang tipis? Maksudnya itu, kita buat nanti dijiplak. Kita buat nanti diulang lagi gambar itu supaya bersih. Nanti di-scan, nanti hitamnya kita bikin hitam, baru nanti kita susun satu-satu. Nanti kita jadikan satu semua. Ya, lalu background, gambar latang. Tadi gambar latar. Tadi kita juga sudah lihat gambar latar itu cuma cukup satu aja. Lalu seluloid ditransfer ke atas plastik transparan. Kita tidak menggunakan ini, kita ganti medianya menjadi kertas. Lalu coloring, mewarnai. Nah, nanti mewarnai mungkin dari kita, tim Kinaria. Nanti teman-teman bisa lihat gimana sih cara mewarnai. Sekarang mewarnainya di komputer, gampang banget. Enak deh pokoknya sekarang. Makanya teman-teman belajar yang rajin, yang pandai, nabung, dapat kerja, nabung, beli komputer. Bisa bikin animasi. Bisa di YouTube, bisa dibayar deh. Enak kan? Lalu, selanjutnya. Aku nggak mau selanjutnya. Ya, ini dia. Yang selanjutnya, pasca produksi. Nah, ini terakhirnya kita. Yang pertama ada komposit. Mengkomposisikan semua yang sudah dibuat menjadi satu frame. Ya. Lalu ada kamera syuting. Nah, ini kita nggak perlu kamera karena kita menggunakan komputer nanti. Jadi kalau Walt Disney itu menggunakan menggunakan kamera khusus. Nanti kita bisa lihat di dalam video. Lalu ada namanya editing. Nah, ini editing ini
kalau ada sesuatu yang kurang pas, disinilah diedit. Jadi setelah dikompos, semuanya disatukan, ada yang kurang bagus, mulai diediting. Nah, kalau konvensional ini, kalau mengedit, ada yang dirubah, itu susahnya minta ampun, karena harus satu-satu. Tapi sekarang pakai komputer gampang, tinggal delete, kita bikin lagi. Gitu. Lalu yang keempat, rendering. Rendering ini menggunakan komputer tentunya, supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu pemindahan film ke dalam roll film. Itu seperti Walt Disney tadi. Nah, sekarang yang proses produksi digital. Nah, nanti kita belajar nih yang digital. Ya, setelah perkembangan era teknologi komputer di era 80-an, proses pembuatan animasi 2 dimensi menjadi lebih mudah. Yang sangat nyata dirasakan adalah kemudahan dalam proses pembuatannya. Untuk penggarapan animasi sederhana, mulai dari perancangan model hingga pengisian suara atau dubbing, dapat dilakukan dengan mempergunakan satu komputer saja. Setiap kesalahan dapat dikoreksi dengan cepat dan dapat dengan cepat pula diadakan perubahan. Sementara dengan teknik konvensional yang tadi saya bilang, setiap detailnya kesalahan kadang-kadang harus diulang-ulang lagi dari awal. Bayangin berapa banyak itu yang kita perlukan. Oke, prosesnya. Praproduksi, hampir sama dengan yang tadi. Yang pertama, ide cerita, naskah cerita, konsep art, storyboard, dubbing awal, musik, dan sound. Hampir sama ya. Praproduksinya, produksi layout, motion, gerakan, in between. Teman-teman bisa baca semua. Ya, ada background, scanning, coloring. Lanjut lagi. Wah, ini pasca produksi. Paling gampang. Komposit, mengkomposisikan, editing, rendering, lalu memindahkan file. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih bingung, apa sih ini si kakak Tian ini membingungkan juga nih masih 2D nih. Ada yang bertanya? Kalau ada bertanya bisa angkat tanganmu, lalu bisa di-unmute. Ya, angkat tangan dulu, nanti saya lihat siapa yang mau bertanya. Atau boleh di chat. Monggo silakan. Siapa itu? Yang ingin bertanya ada? Ada yang angkat tangan? Atau angkat sapu tangan putih? Tidak kuat. Angkat tangan nggak kuat. Aduh, lapar gitu ya. Aduh, sabar-sabar ya. Bu Guru, Pak Guru. Ada yang bertanya? Ya, Al-Fatih SCPN 1 Siantan. Silakan. Al-Fatih mau tanya apa? Pak, penggambarannya... Nah, dikecilin dulu audionya. Gimana? Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Ramadan. Ya. Satu Siantan. Suaranya bisa dikecilkan, Al-Fatih. Feedback di sini menggaung. Volume apa audionya ya. Atau ditulis. Coba Al-Fatih. Pak, penggambarannya tuh pakai ini apa? Pakai yang programnya. Ya, penggambarannya menggunakan yang pakai tulis buku atau
Kertas. Yang elektrik. Yang apa? Saya nggak dengar nih. Pelan-pelan, sabar ya, nggak apa-apa, masih ini kok. Bisa jalan. Chat aja lah, Pak. Di chat aja, Pak. Ya, chat. Nggak apa-apa, ini juga ada yang chat tuh, tanya tuh. Tanya, aplikasi apa yang mudah membuat animasi? Saya ada niat membuat animasi. Wah, luar biasa. Anim. Anim itu animasinya Jepang. Indonesia harus punya animasi sendiri, apa namanya nanti ya. Dari teman-teman nanti bikin. Ya, aplikasinya itu banyak. Kalau yang nanti saya contohkan adalah namanya OpenToonz. Saya buat di sini ya, OpenToonz. OpenToonz. Itu namanya. Nah, teman-teman bisa download secara gratis aplikasi ini. Ini dari orang Jepang. Naruto, terus apalagi pakai OpenToonz juga. Lalu kemarin saya lihat juga ada animasi ya, di-share di YouTube pakai flip. Pakai flip clip. Itu bisa download yang gratisan juga. Teman-teman sebenarnya juga ada di handphone, bisa. Cuma kurang leluasa kalau di handphone, terbatas. Gitu. Teman-teman bisa bikin yang saya bilang sel tadi, teman-teman gambar di kertas, satu-satu difoto dari atas. Difoto, cepret, frame 1, nanti ganti lagi, frame 2, cepret. Nanti disatuin di KineMaster, ada namanya KineMaster, itu nanti jadi bergerak gambar-gambar teman-teman. Ya, itu salah satunya. Lalu ada pertanyaan lagi nih, menggambarnya menggunakan manual atau menggunakan Ibis Paint? Kedua-duanya bisa. Ya, Al-Fatih bisa pakai manual. Manual itu mungkin maksudnya pakai kertas ya. Bisa di kertas atau Ibis Paint ini aplikasi termasuk ya. Gitu ya. Bisa pakai itu juga. Apalagi sekarang banyak teman-teman bisa download kok. Pak Guru, Bu Guru bisa ajarin menggunakan aplikasi yang sudah ada. Gitu. Jadi sekarang sangat-sangat mudah membuat animasi. Teman-teman lihat di YouTube, itu saya sangat kagum dengan teman-teman anak-anak yang masih remaja, seusia-usia teman-teman semua ini buat animasi keren-keren. Sangat luar biasa. Dan mereka punya tim. Subscriber-nya banyak dan mereka menghasilkan uang dari situ. Mereka bisa bantu orang tua, mereka bisa bantu teman-temannya dari animasi ini. Lalu, nama alat apa yang bisa digunakan untuk membuat animasi? Nama alat mungkin kalau secara konvensional tadi tentunya ada kertas. Tadi Kak Ivon sebutkan tadi ada kertas kalkir atau kertas HVS yang tipis saja. Itu yang kalau yang konvensional ya, yang tradisional. Lalu kita perlu pensil. Tadi saya bilang kalau udah di kertas digambar, terus gimana lagi Kak? Pakai aja handphone, difoto satu-satu. Satu frame 1, nanti ganti lagi, frame 2, foto lagi. Nanti dimasukinnya di KineMaster. Pakai KineMaster bisa. Tapi gerakannya nanti pasti ada caranya tersendiri di situ. Ya. Atau menggunakan komputer. Kalau komputer lebih mudah lagi. Tadi saya bilang OpenToonz, terus Flipbook, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi yang lain. Cek dari SMP Negeri 2 silakan Pak. Izin bertanya. Ya, bagaimana Pak? Negeri 2 silakan. SMP Negeri 2 silakan. Ya, silakan Pak.
aplikasi untuk editing atau rendering video apa Pak? Yang gambar. Aplikasi editing. Buat animasinya Pak ya? Ya, sama gambar Pak. Sama gambar. Oke. Di komputer Pak ya? Ini di komputer kita bicaranya ya? Ya, izin Pak. Yang dari gambar dulu pakai aplikasi apa? Lepas itu dari gambar nanti transfernya ke video dia pakai aplikasi apa Pak? Oke. Kalau gambar, laptop pakai apa? Kalau handphone pakai apa Pak? Jadi bisa ya. sharing. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru buat pertanyaannya dari SMP Negeri 2 Siantan. Kabupaten Kepulauan Anambas. Iya, Kabupaten Anambas. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi kalau pakai handphone, kita siapin kertas. Ini contoh kertas misalkan. Kita gambar di dalam sini. Bentar ya. Saya kasih contoh. Kelihatan nggak gambarnya? Nggak kelihatan. Ya, ini gambar. Udah taruh di meja. Pakai handphone, foto satu-satu. Tapi frame-nya jangan bergerak ya, fotonya jangan bergerak. Difoto, spread aja, disimpan. Lalu frame kedua, karena ini animasi, misalkan ini ada di atas, sekarang kita gambar yang di bawahnya. Nanti saya contohin di komputer deh, di digital. Lalu pakai KineMaster Pak tadi. Aplikasi gratisnya KineMaster. Itu editing buat video di handphone. Itu sudah banyak teman-teman yang pakai buat animasi juga. Itu kalau yang pakai handphone. Kalau yang pakai komputer, tadi saya sudah share yang namanya OpenToons. Pak Guru, Bu Guru bisa download opentoons.com secara gratis. Ini profesional yang pakai. Dan kita dikasih cuma-cuma supaya teman-teman kita ini bisa pakai secara leluasa. OpenToons ini sudah ada efek-efeknya di dalamnya. Jadi mau blur, mau efek apa, di situ ada semua. Ya, KineMaster dan OpenToons. Cari aja nanti di googling, pasti ada. Kalau Ya. edisi mobilenya ada Pak, OpenTools-nya. Edisi mobile. Bagaimana Pak? Edisi mobilnya ada. OpenTools-nya nggak ada, jadi berbasis desktop aja. Yang OpenTools-nya. Ya, betul Pak. Jadi itu bisa dipakai dengan komputer desktop atau PC atau Windows, atau kalau menggunakan Mac atau produknya Apple, itu juga bisa. Jadi ada dua platform dia, pakai OS Windows atau OS-nya Mac atau Apple. Pak Guru bisa download aja OpenTools itu. Itu untuk aplikasi yang dipakai. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Animasi ini sangat-sangat menarik. Teman-teman bisa tentang Islami, tentang apapun di situ bisa. Pokoknya menceritakan tentang kebaikan tentunya. Karena di YouTube juga banyak anak-anak yang, aduh nggak, saya pikir ini bukan Indonesia yang benar gitu loh. Yang sangat saya bangga tuh di YouTube ada yang namanya tentang Islami. Itu udah 3D tapi itu luar biasa. Saya lihat wah itu bagus sekali. Cuman ada anak-anak yang bikin 2D juga bahasanya kurang bagus. Nah, itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Izin Pak, menampilkan gambar dari siswa saat video conference ini. Ini siswa kami tiba-tiba gambar berkebaya, berimajinasi karakter Naruto ya? Ya, karakter Naruto nih Pak. Wow, luar biasa. Ya, itu udah bagus Pak. Mantap. Nah, itu tinggal kita gerakan aja Pak.
misalkan nih ya Pak, itu ada apa tuh di Ada atau belakangnya itu? matanya lah, ibarat yang gampang mudah tuh mata geraknya Pak ya. Ya, jadi teman-teman yang di sana yang sudah gambar itu matanya itu kita bikin lagi nanti, Ya, gitu. Cuma matanya aja kita gerakin. Nanti saya kasih contoh di ini Pak, di digitalnya. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh nanti teman-teman jadi bisa punya bayangan sendiri. Nah, ini yang gambarnya nih Pak. Nah, Yang gambar siapa ini? Namanya? Abil, Bang. Siapa? Abil. Abi. Abil. Abil. Oke. Abil, kamu kembangin lagi. Kamu banyak lihat-lihat referensi. Pokoknya kalau kamu suka dengan animasi, pasti bisa maju. Sekarang sangat terbuka banget animasi, dan Indonesia perlu animator baru. Animator anak muda. Nggak usah minder, menggunakan alat apapun bisa. Gitu. Nanti ada namanya stop motion, itu pakai handphone juga bisa, pakai KineMaster juga. Tapi di sini kita ngomongin 2D animasi. Ya. Abil, kamu kembangin lagi ya. Nanti kita kolaborasi, kita sama-sama. Nanti karya kamu bisa dilihat di Ethos LC. Terima kasih, Abil. Ya, teman-teman atau Pak Guru, Bu Guru ada yang ingin bertanya tentang animasi 2D ini? Kira-kira susah nggak sih? Setiap proyek pasti susah. Kalau dikerjain sendiri. Tapi kalau ada tim, aduh enak banget. Itulah gunanya Pancasila. Kita harus bersama-sama membangun suatu kebaikan. Ya, Pak Guru, Bu Guru bisa mendukung ini lewat cerita-cerita. Ide cerita yang bagus. Nanti bisa dikembangkan ke teman-teman yang lain, teman-teman pelajar yang lain untuk mensosialisasikan apa yang perlu disosialisasikan di sekolahan misalkan. Kita masukin di handphone, itu sangat bisa sekali. Ada yang bertanya? Kalau nggak bertanya, saya kasih contoh ininya ya. Contoh videonya lah. Atau mau langsung aja, Kak Ivon, langsung saya gambar ya. Contoh dulu Kak, biar pemanasan dulu nih. Pemanasan. Pemanasan aja langsung gambar, langsung keren ya. Saya langsung laporan deh. Siap. Oke, saya mau ini langsung share yang gambar. Ya, teman-teman perhatikan ini ya. Tadi Pak Guru juga bertanya, jadi teman-teman punya gambaran. Oh, ternyata kayak gini bikin animasi. Bentar. Saya pakai OpenToons. Nah, tampilannya kayak gini. Teman-teman bisa lihat semua? Bisa, Pak Guru yang tadi bisa lihat, ini tampilannya OpenToons, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, ini di sebelah kanan ini pengganti kertas, media kertas kita. Ini yang hijau ini. Nah, tadi Pak Guru bertanya, gimana sih kalau animasi itu, kalau begini doang kan nggak bergerak nih. Ya. Nah, kita akan buat gerak. Pertama kita siapin kertasnya. Kalau pakai handphone, siapin kertas, kita gambar tadi, kayak teman kita tadi. Misalkan kita bikin yang mudahnya aja sebuah bola. Sebuah bola dari sebelah kiri. Ini frame pertama kita bilangnya. Lalu kita bikin lagi kertas yang baru.
dibilang frame kedua. Kenapa perlu kertas yang tipis? Supaya kita bisa lihat pergerakannya seperti apa. Nah, di frame pertama tadi seperti ini yang pertama. 1. Ini yang kedua. Jadi kalau frame kertas yang tebal kan kita nggak bisa lihat. Pakai kertas yang tipis saja kita bisa lihat. Taruh di sini satunya lagi. Ini yang kedua. Tambah lagi kertas lagi. Ini yang ketiga. Bentar. Adik-adik lihat layar di sebelah kanan dan di sebelah kanan itu kalian ada ngeklik tambah layar 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ya perhatikannya ya, tambah layarnya. Ya. Nah. Ya, teman-teman lihat di sebelah kanan ini kertasnya ya. Ini media gambar kita. Iya. Anggap aja ini kertas 1, 2, 3, 4. Tuh, udah bergerak tuh. Yang keempat kita bikin lagi sebelah sini. Yang kelima bikin lagi di sini. Yang kertas ada 6 kertas sudah. Ada 6 frame di sini. Wah, ini banyak sekali lama-lama ini. Betul, karena animasi seperti ini harus sabar. Ini misalkan lantainya. Wah, bentar lagi nyampe nih bolanya. Tambah kertas lagi. Sorry. Tambah kertas lagi. Nah, ini, sorry, tadi saya lupa ngasih tahu bahwa kita perlu background. Ya, background itu kita bikin, tadi saya bilang background itu cukup 1 aja. Nah, ini background. Jadi background itu kita taruh belakang. Ini bayangannya seperti yang tadi saya jelaskan. Ada 3 bagian. Yang pertama background. Yang kedua karakter si bolanya ini. Kalau ada 1 lagi karakter, kita bikin 1 lagi di sini. Misalkan bintang. Misalkan ya. Gitu. Nah, background ini, misalkan background-nya ini adalah tanah atau lantai. Sorry, di sini. Nah, background ini cukup 1. Nggak perlu banyak-banyak kita bikinnya. Beda dengan yang bola ini. Bola ini harus kita bikin karena dia bergerak. Kalau background tidak bergerak, jadi kalau ini mudah sekali, tinggal kita tarik aja. Set. Udah tuh bikinnya kertasnya banyak tuh. Jadi walaupun gimana, dia akan tetap 1. Lanjut lagi di frame yang ke-9. Oke. Kita bikin frame lagi. Kertasnya yang background panjangin lagi, nggak apa-apa. Nah, karena ini bola, tentu ada pantulan seperti ini. Gitu. Tambah lagi. Kita bisa rubah gambarnya. Tambah lagi. Buat apa Pak Tian? Ya? Tampilannya buat apa? Buat efek supaya kelihatan bahwa ini kita kena di lantai. Supaya kelihatan natural gitu ya, kira-kira lah. Ini mulai memantul ke atas. Secara cepat saja ya. Nih. Satu gambar gini yang itu mau 200 frame 1 detik ya. 1 detik itu bisa 100 sampai 200 frame. Ya, kurang lebih bisa 1 detik. Kalau yang animasi Walt Disney itu 1 gerakan itu 24 frame. Ini kita udah 16 frame gerakannya. Berarti 1 detik itu bisa lebih dari 50 frame lah ya, atau 10 frame lah ya? Ya, bisa.
Bisa 200 frame bisa, Pak. 1 detik itu. Gitu. Saya lanjutin ya. Nanti kehalusannya Pak Guru. Jadi kalau makin banyak frame itu nanti hasil animasinya jadi kelihatannya sangat natural. Semakin halus. Oke, kita gerakin ya. Ini kita hapus. Ini yang di sini adalah frame per second. Ini yang saya rubah ini. Kalau animasi Walt Disney adalah 24 frame per 1 detik. Kalau ini, biar teman-teman bisa lihat, pergerakannya saya kurangi jadi 12. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini namanya sudah moving, motion. Bisa kelihatan? Kurangin lagi biar teman-teman bisa lihat pergerakannya. Ya. Seperti ini. Untuk aplikasi ini Pak, termasuk ada kategori spesifikasi komputernya nggak? Atau punya kapasitas yang tinggi apa gimana? Apa komputer standar bisa jalani aplikasi ini? Iya, minimal itu tentunya setiap aplikasi punya standarisasi ini ya, speknya. Minimal RAM-nya itu 8 GB. Supaya dia bisa mendukung. Karena ini bergerak ya. Karena kita, kalau sudah kita berbicara tentang animasi, editing, itu memang memerlukan RAM yang lumayan tinggi, Pak Guru. Gitu. Izin Pak, berarti untuk spesifikasinya untuk PC-nya untuk spesifikasi editing ya Pak ya? Yes, betul Pak. Hasil akhirnya Pak, video kah atau bentuk flash? Hasil akhir bisa video, Pak Guru bisa setnya ke GIF, pairingan di handphone, atau MP4 video. Kita bisa milih di situ, mau yang HD, high definition, atau yang low definition. Tergantung kebutuhan. Kalau buat di TV, biasanya yang HD, supaya kelihatan tidak pecah. Seperti itu. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan? Tidak. Kalau misalnya nggak pakai caption, satu sini, pertama, kedua, ketiga, jadi gini loh, pernah buat buku nggak? Kita main gini, gambar, nanti begini, digerak tiba-tiba kan, kayak gitu bentuk tadi. Itu kan itu layar. Kalau kita punya buat satu buku, bisa begini, Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Tidak. Tidak, Adnan Rizky tidak katanya. Semangat. Bapak dari mana, Pak? Saya sekarang posisinya ada di Bogor. Oh, jauh ya, Pak? Aduh, jauh ya, tapi kita dekat dengan Zoom toh. Iya, iya. Iya. SMP Bisa belajar. ada nggak, Pak? SMP 1 Permata ada nggak? SMP? 1 Permata. 1 Permata. Di mana itu? Cibinong? SMP 1 Permata ada nggak di Nambas? Kurang tahu ya saya ini. Ada Kak Ivon? Bisa tolong bantu? Asa kami ada, Pak. Ada? Ada. Oh ya. Baiklah. Adnan di Bu Siti, Pak. Oke. Siap. jauh Pak, di puncak Pak, puncak Bogor jauh nggak Pak? Apa itu Pak? Jauh dari puncak Bogor nggak?
Puncak. Lumayan. 2 Pak. jam, Pak. Pak, sampai hari apa Pak Zoom-nya, Pak? Zoom Kak Ivon sampai hari apa ini Kak Ivon? Kayaknya Adnan sangat tertarik. Naskah ya. Besok naskah. Pak, Pertama naskah. Pak, kira-kira ada hadiahnya nggak untuk kami? Per 1 jam ya. Nanti habis itu Ya Kak Ivon, sebentar ya. lalu Kak Ivon suaranya terlalu kecil Kak Ivon. Bisa gedein nggak? sudah ini udah full. Oh ya? Iya. Oke. Besok kita akan bicara tentang naskah supaya kita bisa langsung membagi, kalau di istilah filmnya bedah naskah, itu membagi apa saja yang harus kita gambar. Ya, itu besok. Sehingga ada pembagian kelompok, lalu mulai kerja kelompok barangkali, atau kerja sendiri-sendiri, terserah. Karena itu tadi yang seperti Pak Guru sampaikan, bisa sampai 200 frame, jadi kan banyak, harus gotong royong memang. Ya. Kemungkinan sampai hari Jumat. Ya. Setelah itu masih ada Zoom, tetapi bukan mengajar. Sudah mulai mengerjakan, sudah masuk ke dalam produksi. Ya, terima kasih Kak Ivon. Ya, Pak. Tadi ada yang bertanya, silakan. Pak, jam berapa selesainya, Pak? Selesainya 12. jam 12. Lihat di pengumuman aja, Adnan. Lihat di pengumuman kan ada di Zoom. Iya. Ya. Sabar ya. Ya, ada yang bertanya? Pak, kami dari SMP 2 Siantan. Ya. Saya ingin menanyakan, setelah belajar ini bagaimana kelanjutannya? Apakah dilombakan atau bagaimana? Tinggal apa? Kurang dengar saya. Setelah belajar ini, kelanjutannya bagaimana? Apakah dilombakan atau bagaimana? Coba Kak Ivon mungkin bisa jawab. Baru dijelaskan kan, Dek? Baru aja. Jadi besok kita belajar tentang skrip, lalu kita akan bagi kelompok untuk mulai menggambar produksi langsung. Jadi praktek langsung. Ya, praktek langsung itu tadi kan aku jelaskan di awal. Nggak ikut ya di awal tadi. Tanggal berapa ngapain, tanggal berapa ngapain, coba dilihat lagi ya. Oke, dilihat saja ada di grup. Hasilnya, Pak? Ditayangkan. Ada dapat hadiah nggak, Pak? Nanti saja, kami tidak pernah bicara hadiah di depan. Kayak vaksin, ada hadiahnya nggak? Oke, tunggu saja. Nanti saya mau lihat dulu seperti apa hasilnya kalian. Nah, nanti hari Jumat ditunggu aja pengumuman. Kalau ada ya, motivasi untuk kami. Jadi semangat. Berarti kalau nggak ada hadiah, ini bukan ilmu buat kalian. Coba kalau kalian bayar kasihan. Berapa kalian harus bayar kasihan? Terima kasih. Ini saja kalian bisa dapatkan ilmu gratis, harusnya itu sudah lebih dari hadiah loh. Coba belajar berpikir seperti itu ya adik-adik. Ya, Kak Ivon ada yang bertanya nih, Pak, kurang lebih kalau ingin membuat animasi dalam waktu 10 menit membutuhkan berapa banyak gambar kira-kira? Ya, saya jawab. Tentu pergerakannya mau berapa banyak juga. Kalau cuma pergerakannya cuma seperti ini, ya ini paling sedikit frame-nya. Bisa jadi banyak kalau setiap frame ini kita gambar dekat-dekat sekali. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini kan lama-lama menjauh.
itu cuma berapa detik. Kalau 10 menit, kalau 1 detik aja mungkin kurang lebih 200 frame. Ya, kita bisa bayangkan itu kalau 10 menit. Ya kan? Perlu berapa banyak frame. Itu. Jadi tergantung di kitanya juga. Kita mau seperti apa bentuknya ini. Itu ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Tidak, tidak. Tidak. Adnan, siap Adnan. Tidak ada. Oke, sudah azan tuh. Kak Ivon mungkin cukup ini dulu. Oke, berarti hari ini cukup sekian kali ya. Nanti untuk selanjutnya tadi aku sudah tulis nama lengkap kalian. Tulis nama lengkapnya. Saya sudah mulai bisa dipersiapkan sertifikat untuk kalian. Ya, pertanyaan lagi nih. Apa kira-kira dalam 10 menit bisa sampai 1000 gambar? Ya, bisa jadi. Bisa jadi 1000 gambar. Karena itulah uniknya animasi. Yang tadinya tidak bergerak, dari gambar tangan kita jadi bisa bergerak. Saya kasih contoh deh, apa yang sudah saya bikin ya. Bentar. Saya kasih contoh gambar yang sudah saya buat. Ini cuman beberapa detik aja. Tapi membutuhkan 300 frame. Bentar. 350 gambar. Oke, ini dia. Bentar saya share. Oke, mana dia? Teman-teman bisa lihat? Ini ada 45 detik total keseluruhan, 46 detik. Ya, 46 detik. Ada sekitar 300 frame, 300 gambar. Lihat mulutnya ada bicara, itu kita gambar satu-satu juga. Ini pakai moving tadi, pad. Ini pakai frame by frame. Setiap frame digambar, setiap gerakan. Ini pakai efek. Pakai pad juga, animasi pad. Nah, ini setiap gambar kita. Nah, itu dia. 305 frame, 45 detik. Jadi pertanyaannya, bisa 1000? Sangat bisa. Animasi memang seperti itu. Kenapa animasi Walt Disney bertahun-tahun bikinnya? Karena memang memerlukan banyak. Karena perlu yang banyak. Nanti kayak bilang, ada scanning khusus. Ada bagian mewarnai, ada bagian khusus, ada bagian yang line drawing. Siapa tuh? Saya pikir ada gambar. Videonya deh. Teman-teman juga.
Oke. Ini. Bentar ya, jadi teman-teman bisa lihat, oh kayak gitu animasi konvensional atau tradisional. Oke. Udah bisa kayaknya. Waktu. Nah, Pak, lanjut, Pak. Oke. Kasih. Tadi saya mau share tentang video. Oke. Oke. Ada ya. Video. Bisa dilihat teman-teman? Oke ya. Nah, ini proses membuat animasi jadi pengenaan, ada sketching, jadi di tempat kita nggak lihat. Oke, lanjut. Ini bagian yang lainnya. Nah, ini yang saya bilang di foto. Benar, perlu juga di fotonya. Ya, ini di scan. Ini bagian warna kalau nggak salah ini. Nah, itu gerakan, setiap gerakan ada kertasnya, ada seluloidnya, ada kertas transparan. Setiap gerakan. Tuh, dibikin satu-satu. Sangat-sangat teliti.
Jadi itu kita perlu tim banyak. Ini pewarnaan lagi. Saya percepat. Ini karakter, pembuatan karakter. Betul. Ini background. Nah, teman-teman bisa lihat bagian belakang itu background yang panjang. Nah, bagian yang depan ini karakter yang nanti dia berjalan. Melangkah. Kita buat. Ini, nah seperti ini jadinya. Dicontohkan. Ini warna-warnanya, pewarnaan, dan ini hasil jadinya lagi. Ini zaman dulu bikinnya seperti ini, tapi kalau sekarang kita udah pakai komputer aja. Lebih mudah, satu orang juga bisa. Tapi ya itu, kita nggak bisa bikin lama-lama karena perlu frame yang banyak, capek kita. Makanya kita perlu teman-teman semua supaya jadi satu tim, bisa jadi etus LC-nya nanti. Ini yang pemrosesan pergerakannya. Ya, ini di foto. Lihat background-nya beda dengan karakter yang ada di depan. Ini proses kita memfotonya. Ya, ada beberapa frame tuh. Ada 1, background, 2, line drawing, 3, awan, ada banyak frame. Dan ada karakter yang ada di depan. Kepala dan badannya terpisah karena mungkin akan digerak-gerakan nanti. Ada motion-nya. Jadinya seperti ini. Sangat-sangat ribet ya. Tapi kita sama-sama tidak akan jadi ribet karena itulah Pancasila. Gitu. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya serah ke Kak Ivon. Di jam saya sudah 11.52. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang Aulia. Pak, saya ada buat animasi cacing bergerak, tapi cuma 1 detik. Yang penting bergerak, itu bisa ditampilkan nggak? Atau ada? Saya kemarin lihat di YouTube juga tuh pakai Flipbook, bagus juga itu. Ikan tinggal dilanjutkan. Ya, Nasira, bisa aja kamu buat animasi cacing bergerak. Kayak tadi bola bergerak juga, cuma 1 detik, nggak apa-apa. Itu awal yang bagus. Sangat bagus sekali. Tinggal dikembangkan lagi, Nasira. Ada lagi, teman-teman? Ada yang bisa menggambar di sini? Nasira, oh ya Nasira tadi sudah. Bisa ditunjukin tadi kamu sekalian gambar ya? Nasira, coba lihat gambarnya. Mana tuh? Bisa ditunjukin di kamera? Oh, digital. Oke, nggak apa-apa. Digitalnya di apa? Pakai apa? Komputer atau pakai pad? Oke, di handphone. Ya. Ya, itu salah satu contoh ya. Oke, yang kemarin, betul-betul. Ya, ini saya sempat lihat juga kemarin. Bagus, Nasira.
Coba Kamu yang diulangi. warnain juga ya? Oke. Coba dikasih Sip. lihat lagi Nasira. Yang ada di itu Kak Ivon, yang Kak Ivon kemarin share. Oke, bagus. Nah, yang cacingmu tadi mana Nasira? Coba dikasih lihat ke kamera. Nggak apa-apa, teman-teman mau bikin cacing, mau bikin apa yang lucu-lucu. Cacing juga bisa jadi animasi yang lucu kalau kita bisa konsepnya, kalau kita bisa punya ide ceritanya. Misalkan cacing bergerak, nanti bertemu dengan kucing misalkan, cacingnya ketakutan, kecebur ke kolam, ketemu ikan, ikannya makan cacingnya, misalkan kayak gitu konsepnya. Ide ceritanya kayak gitu, ya. Mana ditunjukin? Bisa lebih dekat lagi nggak handphonenya ke Matiin kamera? backgroundnya dulu, matiin backgroundnya dulu. Background virtualnya matiin, nah itu nggak feedback. Atau kirim ke itu ke WhatsApp grup. Hmm. Nah, nanti bisa kita tampilin Nah, di coba sini. tampilin. Nah, ya itu. Kirim WhatsApp grup mana nih? Bentar. Yes. Oke. Sip. Ada yang bertanya lagi, Ibu, mungkin Ibu Guru? Ibu Guru jangan tanya ke saya nomor telepon. Udah ada nomor teleponnya di grup. Oke, nanti Bercanda. Kak Ya. Ivon minta kalian yang ada di grup sebutkan kalian lebih nyaman menggambar pakai manual, pakai kertas atau pakai aplikasi. Boleh gitu Kak Tian? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti kalian sebutkan di grup saya namanya siapa, lalu manual misalnya, saya Nasira aplikasi, saya Sharon manual, saya Gandrung aplikasi, misalnya gitu ya. Ini punya siapa tuh? Itu punya yang Nasira tadi, Kak. Sebentar, saya ini. Gitu. Saya share screen. Di grup aja Gandrung supaya kalau ini kan chat hilang. Ya, ada di grup. WhatsApp grup. Ya, teman-teman semua yang SMP Negeri 2 Siantan, teman-teman semua, coba lambaikan tangan dong. SMP Negeri 2 Siantan. Mantap. Yes. Semangat animasi ya. Selamat semangat Pancasila. Ada lagi mana nih? SMP apa lagi nih? SMPN 1 Siantan juga. SMP 1, SMP 2 Siantan. Ya. SMPN 1 mana lagi nih? Kamu juga SMP. Wow, luar biasa. Ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada pertanyaan? Oke, manual dengan alat yang biasa menyambung ke komputer. Bisa, sangat bisa. Oke, besok berarti kita lebih detail ke tugas berikutnya ya. Ya. Nah, nanti tinggal di grup aja kita bisa diskusi di sana supaya bisa melanjutkan program. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kita bisa ketemu lagi besok di jam yang sama dengan agenda pelajaran yang berbeda. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh.